Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Praktikum Penghimpunan Dana. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi call money. Dan juga kami akan menyampaikan tindakan apa saja yang harus dilakukan pihak bank atau lembaga keuangan agar pihak bank lain mau memberikan dana call money. Call money adalah instrumen bank dalam mengatasi kekurangan atau kelebihan dana jangka pendek yang bersifat sementara. Pengertian dari call money itu sendiri adalah kredit atau pinjaman yang harus segera dibayar atau dilunasi tidak lebih dari 7 hari, dan bunga yang dikenakan untuk pinjaman ini relatif lebih mahal bila dibandingkan dengan pinjaman yang lainnya. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan pemberian fasilitas call money. Antara lain, 1. Fasilitas call money diberikan di lembaga clearing kepada bank-bank yang mengalami kekalahan clearing dan kekurangan likuiditas. 2. Besaran pinjaman call money tidak boleh melebihi kalah clearing hari ini. 3. Instrumen pinjaman dapat berupa promes. 4. Maksimal jangka waktu 7 hari, dan apabila tidak dapat dilunasi pada masa jatuh tempo, maka akan berubah menjadi pinjaman biasa. Tujuan pembentukan call money. Pertama, bank-bank yang sangat memerlukan dana tambahan untuk menutup kekalahan clearing pada hari yang bersangkutan dan atau untuk memenuhi ketentuan kewajiban pemeliharaan likuiditas. Kedua, bank-bank yang mempunyai kelebihan dana atau idle dapat menjadikan dana tersebut untuk earning asset dalam rangka mendapat rentabilitas yang optimal dengan cara meminjam dalam waktu yang relatif pendek. Pihak dalam call money ada 2, yaitu pihak pertama sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana atau pihak yang meminjamkan dana, atau lending bank. Dan pihak kedua adalah pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang menerima pinjaman. Pihak ini disebut borrowing bank. Fungsi call money adalah untuk suatu penanaman dana bank pada bank lainnya yang dinominasi rupiah maupun valuta asing, yang dilakukan melalui pasar uang antar bank dan bersifat jangka pendek. Manfaat call money yaitu 1. Perusahaan dapat terus mengembangkan bisnisnya. 2. Perusahaan mendapat donasi dari bank lain walaupun itu dalam bentuk pinjaman yang harus dikembalikan dalam kesepakatan yang telah dibuat terhadap pemberi pinjaman. Ketiga, perusahaan juga bisa menggunakan uang hasil pinjaman untuk investasi di bidang lahan, emas, bangunan, dan lain-lain. Kelebihan call money. Pertama, bank atau perusahaan lain dari kelebihan dana dapat menggunakan untuk investasi dan dapat membantu perusahaan lain untuk memberikan pinjaman. Kedua, suatu bank atau perusahaan yang memiliki dana berlebih juga bisa membeli saham. Ketiga, suatu bank atau perusahaan juga bisa membuka lowongan kerja karena dana yang berlebih. Call money sendiri memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, bank atau perusahaan juga dapat terlilit hutang jika tidak dapat membayar pinjaman uang dari bank atau perusahaan lain yang tanggal sudah sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, bank atau perusahaan mungkin juga tidak dapat mempertahankan sahamnya, yaitu mereka akan menjual saham mereka kepada orang lain. Jika kami seorang manajer funding, maka yang akan kami lakukan agar masyarakat mau menyimpan dananya, khususnya pada produk call money adalah: pertama, mencari nasabah untuk dapat menggunakan produk call money, baik melalui relasi yang dimiliki secara pribadi atau yang sudah direkomendasikan oleh perusahaan. Kedua, memberikan informasi lebih lanjut mengenai produk yang sedang ditawarkan. 3. Jika calon nasabah bersedia untuk menggunakan produk yang sudah ditawarkan, selanjutnya kita sebagai manajer funding bertugas untuk mengelola akun para nasabah sebagai bukti tanggung jawab terhadap mereka yang sudah bersedia bergabung. Yang keempat, menjaga nasabah agar bertahan untuk selalu menyimpan dananya di bank dengan pendekatan personal atau memberi reward pada nasabah dengan kriteria tertentu. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.